Bahkan sekarang kain dia cerita dari peluru dan arah pakai di luarnya mengendi dalam jadi bagian dalam setiap langkah. Nah baik, kembali lagi bersama kami Vanu Clothing. Oke, kali ini adalah materi langkah bagaimana membangun usaha. Nah silakan teman-teman bisa simak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami ya. Yang lain daripada yang lain. Karena jujur udah terlalu banyak psikolog di dalam Indonesia ini, udah terlalu banyak kopi di dalam Indonesia ini, dan udah terlalu banyak teh dan apa semuanya. Memang sekarang kita semua kayak gitu, tapi kita harus pikir bagaimana kita membedakan produk kita itu, rasa produk kita itu daripada yang lain. Jadi makanya kita harus tahu siapa kompetitor kita. Ya, kompetitor kita dari segi harga, dari segi kemasan, dari segi target konsumennya, dari segi dia ada berapa cabang, dia ada dulu rumahan, sekarang sudah ada berapa cabang, bagaimana dia bisa melakukan itu kompetitor kita. Jadi kita bisa sentiasa berinovasi produk kita dan juga harga kita. Misalnya kalau dia ada promosi, misalnya kalau bulan ini apa lagi ya yang di sana ya, produk kita nggak bisa dijual. Mungkin promosinya lebih bagus dari kita, tapi dia dijual dari satu, kita cuma bisa dari satu. Nah, jadi begitu. Jadi kita harus menganalisa aja apa yang dibuat kompetitor. SWOT analysis ini sebenarnya SWOT S strength, dan itu kekuatan. W itu adalah weakness, weakness itu adalah kelemahan. O itu adalah opportunity, opportunity itu adalah peluang. Dan T itu adalah threat, threat itu adalah ancaman. Ini adalah untuk ibu-ibu dan analisa usaha sendiri. Apa kekuatan usaha kita? Apa kekuatan produk kita? Apa kelemahan produk kita? Ingat ya, sebagaimananya orang kenal produk kita, kita masih tetap ada kelemahan. Jadi harus tahu dan jangan gengsi kita nggak ada kelemahan. Ada. Di setiap usaha kita sebenarnya tetap ada kelemahan. Semua. Walaupun udah kita ke Libya, udah kita ke London, udah kita ke Cambodia, atau apapun juga ada market, tetap ada kelemahan. Jadi kita harus tahu apa kelemahan kita, apa kelemahan produk kita. Tulis di situ bagaimana cara kita memperbaiki, bagaimana cara kita mempertingkatkan, dan kemudian lihat peluang apa yang ada di sana yang belum kita belum yang bisa kita masuk. Masalah opportunity, peluang. Kemudian ancaman apa yang ada di luar sana? Ancaman apa yang ada di luar sana yang bisa mengancam diri kita? Sekarang kalau di luar sana itu adalah kesehatan. Kita memproduksi sesuatu yang bisa meningkatkan kesehatan pada orang-orang kita yang meningkatkan kesehatan, kurang manis, kurang asin, ya, kurang masako misalnya, bagaimana. Jadi kita olahkan buat sesuatu untuk itu peluang kita bagaimana. Kemudian contohnya granola, kayak makanan sehat ya. Bagaimana kita tidak sembunyi atau apa itu semuanya kita bisa buat produksi itu. Kemudian ancaman apa? Jadi ini yang harus kita buat secara internal. Memang ini berat ya untuk Bapak ya, tapi saya hanya sharing di sini supaya Bapak itu tahu ini pengetahuan, ini ilmu. Kalau tidak apa itu gunakan untuk diri sendiri, bisa di-sharing sama teman-teman di luar sana yang baru memulai tapi kamu mau berusaha saya, kamu seharusnya buat ini secara simpel aja, ya. Maaf saya nggak bisa buat terlalu detail untuk ini karena ini berat satu dan juga kita nggak cukup waktu. Ya, ini hanya sekedar info, ya. Next. Nah, kemudian ini yang apa yang dibahas Bapak Ibu sekarang. Apa yang setiap bisnis harus dipersiapkan di awal? Brand atau merek yang tadi saya bilang, brandnya harus jelas. Jangan asal kita buka nama itu kita salah jadi terbaik. Misalnya saya tahu nama merek saya Nurhayati. Apa mana Nurhayati? Ya, Nurhayati. Ya, Nurhayati. Harus tahu kenapa saya menggunakan nama Nurhayati untuk merek saya. Nah, salah satu ya, untuk kita membuat merek ini juga
kita suka kucing, kita foto kucing, kita suka apalagi kita gunakan yang sesuai dengan apa yang kita suka, tapi bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi itu yang kita buat, kita mau jual kebutuhan kita dari pakai semua orang berbawa nanti nggak tahu saya. Jadi produknya itu harus dikenali kepada pelanggan, bukan karena kita yang suka, bukan karena kita ya. Usaha ini kan kita bangunkan untuk usaha kita, tapi bisa memberi manfaat kepada orang-orang di luar sana. Itu yang penting, ya. Proses begitu ya, proses membuat produk ini, brand ya, ini 1 hari workshop, mengupas, karena itu mengupas visi misi Bapak Ibu. Dan itu tadi saya bilang, saya di sini bukan hanya sekedar mau mengatakan produk-produk itu, tapi di sini saya mau share ilmu bagaimana bisa bisnis dan usaha-usaha hidup Bapak itu berkelanjutan. Bukan hanya hari ini saya buat workshop, besok itu dan saya datang ke sini pun ya nggak mau ada di keberadaan. Jadi ya sama, jadi itu yang maksudnya ya nggak tahu, mungkin aja itu kan maksudnya bukan dari saya, maksudnya saya itu harus ada berkelanjutan. Maksud saya itu kita itu harus usaha, ini usaha kita harus ikhlas bangunkan usaha kita, itu maksud saya ya. Jatuh bangunnya bisnis atau usaha kita itu bukan dari modal, tapi dari diri kita sendiri dulu. Bukan dari modal, dari diri kita dulu. Bagaimana kita mau bangun, mau lanjutkan dan teruskan usaha kita, itu adalah diri kita, bukan daripada uang. Ya, itu yang saya bilang di sini. Makanya kita jangan hanya buat cuma mengerjakan, harus tahu kenapa, untuk apa, dan isinya kemana. Ya, itu yang saya katakan di sini. Logo itu apa yang ada di sini. Saya dari contoh ya. Ya, saya contoh berkabut. Nah, berkabut ini adalah mereka ini logonya ya Bu. Next. Ya, oke. Jadi gini, brand sama merek sama logo beda ya. Oke, brand adalah naturalisasi adalah brand. Nah di situ ada kuning, ada biru, itu logo. Ini berkabut, nah brandnya berkas. Logonya ini logonya. Ya. Jadi harus kita tahu, ini ilmu yang saya tahu pada ibu bapak. Merek sama logo itu beda. Merek adalah nama. Nah oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Oke, terima kasih kawan.